Kalau misalnya masnya deal, ntar teknis berurusan sama teknis saya nginstalin semua aplikasi yang original semuanya. Gimana ya masalah harganya, bisa nggak dikurangi sedikit ya? Oh maaf sekali mas, itu harganya udah pas, soalnya aplikasi benar-benar saya berani jamin aplikasinya semua original. Gimana biaya installnya nambah lagi apa? Enggak, biaya install udah langsung. Udah langsung ya. Gimana ya? Ya saya cari yang ini aja dah. Oke, deal mas saya yang ini. Ya. Sekarang masnya akan urusan sama teknis saya untuk menginstal semua aplikasi originalnya. Oh ya. Mungkin kenalan dulu mas. Saya Parwita Tengsi komputer sini. Saya Adi mas. Sini saya akan coba bantu bapak untuk menginstalkan laptop yang bapak pesan. Mungkin sini saya ambilkan dulu. Ini adalah software original yang nanti bapak bisa dapatkan di laptop bapak. Mungkin ini untuk program antivirusnya dan ini untuk sistem operasi. Mungkin sekarang bisa saya coba instalkan. Ya langsung saja install pak. Mohon waktunya ya pak. Ya. Kemudian ini untuk program sistem operasinya. Ini masih disegel ya pak. Ya. Menggunakan satu yang ini pak, misalnya sudah selesai, mungkin sekarang bapak berurusan dengan Ya. terima kasih atas waktunya. Mas, udah selesai diinstal laptopnya. Jadi ini laptopnya siap dipakai. Jadi kami di sini menyediakan garansi resmi dari merek laptop ini dan garansi resmi dari toko kami. Jadi jangan sungkan-sungkan jika terjadi masalah sama laptop ini, bisa langsung dibawa ke sini. Ini laptopnya bisa dibawa. Kemudian ini lisensi resmi dari sistem operasinya yaitu Windows 7. Jadi ini jadi milik bapak karena semua yang ada di dalamnya ini adalah garansi resminya dan garansi resmi dari antivirus Kaspersky. Bisa bapak bawa sekarang karena udah. Terima kasih lah. Kalau kayak itu pertanyaannya ya mungkin udah nggak perlu ditanyain lagi ya. Jelas-jelas kalau jual software ilegal itu dari untungnya udah bisa dilihat. Selain untungnya yang juga besar, software ilegal itu juga gampang didapetin, bisa lewat internet maupun media lainnya. Terus apalagi banyak orang awam tuh nggak tahu mana software yang asli dan mana juga software yang palsu. Kalau dilihat dari bilang takut sih takut, cuman tahu sendiri lah hukum di Indonesia kayak gimana. Hukum di Indonesia tuh masih lemah, masih sedikit penyelidikan tentang software ilegal seperti ini. So buktinya di pasaran juga banyak beredar. Kalau misalnya nggak ada software ilegal ini, banyak tuh orang-orang yang bekerja di bidang IT itu bakal kehilangan pekerjaannya, terutama tuh teknisi. Nah,
sih semuanya jual software asli. Lebih banyak nanti mereka dapat untung kalau jual software ilegal. Kalau menurut saya software bajakan itu kalau saya nggak 100% mendukung sih, tapi kalau dibilang mendukung saya tidak mendukung. Tapi kalau dibilang tidak mendukung, saya juga cukup mendukung karena saya juga salah satu pengguna software bajakan. Kenapa saya menggunakan software bajakan? Karena cukup menguntungkan ya, apalagi untuk pendidikan. Kalau kita beli software yang asli itu kan cukup mahal ya. Jadi saya pakai software bajakan asalkan selama itu hanya untuk pendidikan dan tidak untuk dijual kembali. Jadi kalau dibilang mendukung, saya juga nggak mendukung sih. Gitu aja. Ya kalau menurut saya sih penggunaan software bajakan itu sah-sah aja ya. Di samping harga software asli yang lumayan mahal bagi pengguna di kalangan kelas bawah, ya mendingan emang pakai software bajakan aja bagi yang tidak punya duit. Ya itu aja dah. Nah, kayaknya dari investigasi yang kita lakukan tadi, data-datanya kurang nggak? Kurang gimana? Nah, kayaknya butuh seorang pakar biar gimana investigasi kita itu hasilnya lebih bagus gitu kan? Aku mau tanya-tanya gitu. Biar tahu perbedaannya mana asli mana palsu. Iya. Ini ada sih kayak teman kenalan sih sebenarnya, kenalan bapak yang ngerti lah soal mana barang-barang BM, mana barang-barang asli. Ntar tak telepon dulu ya. Ini ya. Bener ya? Iya. Halo. Om. Ini Om Yoga. Ini ada saya ke teman mau nanya-nanya sedikit soal IT, bisa Om? Ya nanti kira-kira kapan Om bisanya? Hah? Sabtu ya? Di rumah? Di kantor? Oh iya. Ya. Agak siang lah mungkin. Jam setelah makan siang jam 1 lah. Yuk. Cium. Yuk. Maka? Mau. Sik, kita ke tempat teman bapakku ya. Oh, gitu. Iya. Jam berapa besok? Jam 1 jam makan siang aja sampai jam 2. Oh, iya. Iya. Yuk masuk. Siang Om. Oh Yoga. Apa Om? Baik. Ini teman saya Adi yang saya bilang kemarin. Tadi Om. Ya silakan duduk. Ada yang bisa Bapak bantu? Nah gini Om, kemarin kan saya dapat teman telepon tuh bicara telepon tentang software bajakan. Andi ini pengen tahu gimana sih tips dan trik untuk membedakan mana software asli, mana bajakan. Oh iya. Begini Om, kedatangan saya ke sini mau nanya-nanya tentang software bajakan kayak itu. Soalnya saya di kampus ada sebuah penelitian mau tahu seberapa besar sih software bajakan itu beredar di Indonesia, khususnya di Denpasar. Ya. Menurut Om sih peredaran penggunaan software bajakan di Indonesia ini sudah mencapai 55%. Hal ini dikarenakan biaya menggunakan software bajakan tersebut relatif murah ya dibandingkan software asli. Oh gitu ya Om. Terus gimana sih caranya membedakan yang mana software asli dan yang mana software palsu kayak gitu Om? Kalau untuk membedakan mana yang software asli dan mana yang software bajakan, software asli itulah software yang memiliki lisensi resmi yang telah diketahui oleh pihak produksi. Nah, sedangkan software bajakan ini tidak memiliki lisensi resmi atau lisensi palsu yang tidak diketahui oleh yang memiliki software tersebut. Terus menurut Om gimana sih penggunaan software bajakan itu secara umumnya gitu loh? Semua orang pasti tahu ya, penggunaan software bajakan itu tidak dapat dibenarkan. Dan menurut saya, penggunaan software bajakan itu sudah
melanggar moral dan etika yang ada. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seorang developer dengan susah keras membuat suatu software dan kalian pun hanya menggunakan software yang telah dia buat secara ilegal dan tidak resmi? Kalau untuk biaya untuk di pendidikan, karena kita mahasiswa nih, kalau pakai bajakan itu gimana? Kalau untuk pendidikan kan kita masih punya alternatif menggunakan software open source misalnya. Kamu ngerti nggak open source itu apa? Misalnya kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, Windows itu kan suatu software sistem operasi yang tidak open source. Sedangkan kalau kita menggunakan Linux, kita bisa menggunakan Linux secara gratis karena Linux itu merupakan suatu sistem operasi open source. Jadi untuk pendidikan sebaiknya kita menggunakan software open source saja. Oh gitu. Kalau undang-undang yang mengenai hak cipta software itu ada nggak sih Om yang mengatur? Karena kita mahasiswa maklum. Jadi kalau kita pakai bajakan, kita kena undang-undang itu Om. Untuk undang-undang yang mengatur software itu ada di Undang-Undang HAKI nomor 19 tahun 2002 yang sudah disahkan pada tanggal 29 Juli tahun 2003 ya. Di sana kalian bisa mengetahui mengenai hak paten dan hak cipta tentang software yang nantinya akan kalian yang ingin kalian ketahui nanti. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa mengetahuinya melalui internet saja. Oh gitu ya Om. Makasih Om ya. Ya, sama-sama. Sorry ngerepotin Om. Oh, nggak kenapa. Mau waktu. Makasih Om ya. Ya, sama-sama. Pamit dulu. Om. Yuk. Sorry ngerepotin Om ya. Ya, sama-sama. Yuk, yuk. Ini bro, Apa nih? ini data-data hasil investigasi kita bro. Udah jadi ya? Ya udah dong. Thank you banyak ya. Iya. Ini bantuan. Gimana kalau kita makan di pas kelas mana? Boleh. Gue takdir. Boleh. Ayo. Yuk.